Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala qadi Rabbul Jalil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mensyafaatkan kita nantinya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan mulia ini, apakah hewan yang paling afdal disembelih sebagai hewan kurban? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Muntaqa Al-Baji juz yang ketiga halaman 106 disebutkan hewan yang paling afdal untuk disembelih, yang pertama urutannya adalah unta. Nah, jadi unta hewan yang paling afdal kalau kita sedang di Arab. Namun ketika di Indonesia kan tak ada unta, jemaah. Apa kemudian? Kemudian lembu, ya. Kalau di kita ini lembu. Jadi unta, lembu, apalagi tak ada lembu, domba, kemudian kambing. Dilihat dari hewan yang paling banyak dagingnya, ya. Mau kambing, mau lembu, mau unta, maka yang paling afdal itu adalah hewan yang gemuk, tidak kurus. Nanti ada pembahasan di yang lain. Hewan yang kurus tidak layak dijadikan untuk kurban. Jadi pilihlah yang gemuk. Ini harganya kan 15 juta, yang ini 14.500.000. Kami beli yang 4.500.000 lah. Beda 500.000. Tapi jauh lebih gemuk yang 15 juta. Beda 500.000 dan perbedaan dagingnya sangat banyak sekali. Maka belilah yang gemuk, usahakan yang gemuk. Karena tujuan daripada kurban ini salah satunya kan untuk memberikan fakir dan miskin, ya. Jadi semakin gemuk yang kita beli hewan kurbannya, maka semakin banyaklah kita berikan kepada orang fakir miskin. Jadi sebagai landasan hadis, hewan-hewan yang paling yang paling afdal untuk dikurbankan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Apa kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man iktasala yaumal jumu'ati guslal janabati summa raha faka'annama qarraba badanatan. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Nabi bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia mandi seperti orang junub walaupun dia tidak junub, artinya bersih dia mandi, segala celah-celah masuk air diperbaiki mandinya. Seperti mandi junub itu orang hati-hati karena mandi janabah. Nah, walaupun dia tidak mandi junub, tapi dia mandi seperti mandi junub pada hari Jumat itu. Kemudian dia pergi ke masjid setelah mandi, maka seakan-akan ia berkurban seekor unta. Artinya apa? Orang yang sudah penuh tadi, orang yang sudah paling mantap tadi, kata Nabi, seperti unta. Dan siapa yang pergi pada waktu yang kedua, artinya waktu yang kedua, tidak pertama tadi, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor lembu. Jadi urutannya unta dulu, yang paling mahal, yang paling afdal. Kemudian orang yang kedua berangkat sholat Jumat tadi, di waktu yang kedua tidak lebih awal lagi dia hanya mendapat lembu. Artinya Nabi mengisyaratkan yang paling afdal itu unta, kemudian lembu. Dan siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban seekor kambing. Jadi urutannya kambing.
seekor kambing yang telah bertanduk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi inilah dia orang yang sempurna mandinya, berangkat ke masjid waktu awal, dia mendapat pahala seperti berkurban unta. Kemudian orang yang kedua lebih lambat dari itu lagi dia berangkat, dia mendapat pahala bagikan seekor lembu. Dan orang yang ketiga hanya mendapat hanya seekor kambing yang bertanduk saja, karena di waktu yang ketiga dia datang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.